Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stephen Adelia dengan NIM B1021221269. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Pembangunan Perumahan Persero, TBK, dengan kode PTPP. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, yaitu Bapak Girang Permata Gusti SEMM. Terima kasih banyak Pak Girang untuk kesempatannya. Baik, saya akan langsung masuk ke materi utama, yaitu materi yang pertama adalah profil perusahaan PTPP. PTPP sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terbaik di Indonesia. PTPP didirikan pada tanggal 26 Agustus tahun 1953. PTPP melakukan usaha di bidang industri, konstruksi, engineering, procurement, dan construction atau APC, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Pertanyaan yang pertama, total nilai aset yang dimiliki oleh PTPP pada saat ini, pada periode terakhir di tahun 2023 sebesar 56 triliun 525 miliar 43 juta rupiah. Lebih detailnya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kita dapat lihat di slide ini bersama, pada tahun 2023, kita lihat yang paling bawah, yang ini, jumlah aset atau total asetnya sebesar 56 triliun 525 miliar 43 juta rupiah. Nah, jumlah ini adalah akumulasi dari semua total aset. Dapat kita lihat di atas ada aset lancar, yaitu berupa persediaan dan aset lancar lainnya. Kemudian ada dari persediaan dan aset lancar lainnya itu terdapat 31 triliun 291 miliar 249 juta rupiah. Kemudian di aset tidak lancar itu ada tanah yang akan dikembangkan, kemudian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, investasi jangka panjang lainnya, aset tetap, serta aset tidak lancar lainnya. Untuk aset tidak lancarnya itu berjumlah 25 triliun 233 miliar 764 juta rupiah. Kemudian digabung menjadi total asetnya adalah yang tadi 56 triliun 525 miliar 43 juta rupiah. Nah, ini merupakan hasil dari keseluruhan aset dari PTPP tadi. Kemudian, yang kedua, jumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan PTPP pada saat ini di tahun 2023. Nah, jumlah utang atau jumlah liabilitas yaitu jumlah utang atau nominal yang harus dibayar oleh perusahaan PTPP sebesar 41 triliun 381 miliar 651 juta rupiah. Nah, jumlah liabilitas atau jumlah utang ini itu berupa jumlah utang jangka pendek dan juga jumlah utang jangka panjang. Untuk utang jangka pendeknya sendiri itu berjumlah 26 triliun 26 triliun 992 miliar 212 juta rupiah. Kemudian untuk jumlah utang jangka panjangnya itu berjumlah 14 triliun 389 miliar 440 juta rupiah.
sehingga didapatlah jumlah liabilitas atau jumlah utangnya sebesar 41 triliun 381 miliar 651 juta rupiah. Itu untuk jumlah utang yang harus dibayar oleh PTPP pada tahun 2023. Kemudian yang ketiga, nilai ekuitas pemilik PTPP pada saat ini, pada tahun 2023. Itu pemilik entitas induk atau owners of the company dari PTPP itu berjumlah 11 triliun 722 miliar 258 juta rupiah. Itu naik dari tahun sebelumnya, di tahun 2022 itu hanya 11 triliun 153 miliar 783, dan juga naik dari tahun 2021 itu hanya 10 triliun saja. Kemudian, apakah perusahaan PTTP ini mengalami keuntungan atau kerugian pada periode terakhir? Dapat kita lihat pada tahun 2023, pada tahun terakhirnya. Pada saat ini kan tahun 2024. Nah, itu belum keluar laporan keuangan pada kuartal satunya. Sepertinya saat ini lagi diproses oleh pihak perusahaan. Kemudian kita lihat pada jumlah pendapatan usaha atau total dari revenue-nya itu berjumlah 19 triliun 999 miliar 926 juta rupiah. Itu kita bisa lihat total revenue atau pendapatan usahanya itu naik dari tahun 2022 dan tahun 2021. Kalau di tahun 2022 itu hanya 18 triliun, kemudian di tahun 2021 hanya 16 triliun. Ini ada peningkatan dari pendapatan usahanya atau total revenue-nya mengalami increase atau naik. Kemudian beban pokok pendapatannya di tahun 2023 itu sebesar 17 triliun 611 miliar 660 juta rupiah. Ini juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan tahun 2021. Dapat kita lihat di sebelahnya. Ini tahun 2022 dan ini tahun 2021. Kemudian beban usahanya atau operating expenses itu berjumlah 741 miliar 585 juta rupiah. Kemudian beban lainnya atau other expenses itu berjumlah 728 miliar 43 juta rupiah. Nah, untuk mencari perhitungan apakah perusahaan PTPP mengalami keuntungan atau kerugian, itu dapat kita hitung dengan rumus keuntungan atau kerugian sama dengan pendapatan dikurang beban, atau lebih rincinya, laba bersih sama dengan pendapatan tadi total revenue dikurang harga pokok penjualan ditambah dengan beban operasional ditambah juga dengan beban lain-lainnya. Jadi kita back ke sebelumnya, itu jumlah pendapatan usaha atau total revenue-nya dikurang dari beban pokok pendapatan tadi, kemudian beban pokok pendapatan ditambah nih. Tadi kan pendapatan atau total revenue-nya dikurang dengan beban pokok pendapatan. Kemudian jadi seperti ini. Beban pokok pendapatan, beban usaha, dan beban lainnya itu ditambah. Nah, cost of revenue ditambah operating expenses ditambah juga other expenses. Jadi beban pokok pendapatan, beban usaha, dan beban lainnya itu ditambah. Kemudian setelah ditambah semuanya dikurang tadi dengan total revenue atau jumlah pendapatan usaha. Jadi didapatlah hasil dari total revenue dikurang harga pokok penjualan ditambah beban operasional dan ditambah beban lainnya itu sama dengan 3 triliun 851 miliar 894 juta rupiah. Jadi perusahaan PTPP pada tahun 2023 pada laporan keuangannya masih mengalami keuntungan
itu sebesar 3 miliar 851 mohon maaf, mendapatkan keuntungan sebesar 3 triliun 851 miliar 894 juta rupiah, yang artinya pada laporan keuangan perusahaan PT PP pada tahun 2023 mengalami keuntungan dari akumulasi penjumlahan di atas. Jadi perusahaan PT PP ini masih mengalami keuntungan. Kesimpulan analisis dari laporan keuangan PT PP ini, PT PP merupakan sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terbaik di Indonesia pada saat ini. PT PP merupakan perusahaan BUMN terbesar. Nah, itu ada anak perusahaannya seperti perusahaan PT RO dan sejenisnya. Yang pertama tadi, total nilai aset yang dimiliki oleh PT PP pada saat ini per 2023 dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 adalah sebesar 56 triliun 525 miliar 43 juta rupiah. Yang kemudian yang kedua, jumlah utang yang harus dibayar oleh PT PP pada saat tahun 2023 kemarin adalah sebesar 41 triliun 381 miliar 651 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, nilai ekuitas pemilik perusahaan PT PP pada tahun 2023 adalah sebesar 11 triliun 722 miliar 258 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perusahaan PT PP mengalami keuntungan pada tahun 2023 sebesar 3 triliun 851 miliar 894 juta rupiah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak dan teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dalam mempelajari laporan keuangan. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan, baik tutur kata maupun tindakan dari saya, karena kita semua masih belajar. Karena bahwasanya tidak ada hal yang sempurna, kita semua masih belajar di bidang ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam.